Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Para peserta webinar yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan gagasan-gagasan tentang bagaimana pentingnya pendidikan resolusi konflik, terutama dalam kaitannya dengan webinar kita untuk bagaimana merajut tenun kebangsaan. Kita bisa melihat dalam fenomena kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menyaksikan banyaknya terjadi konflik-konflik di sekitar kita, di masyarakat kita, ya. Konflik individu, antar individu, bahkan antar kelompok, konflik-konflik yang antar misalnya kelompok pemuda sampai kelompok besar, antar suku pernah terjadi di Indonesia. Kemudian di kalangan pelajar, di kalangan siswa atau mahasiswa sendiri juga terjadi, kita melihat terjadi eskalasi konflik, peningkatan konflik. Dari yang sederhana sampai kepada yang sangat berat. Di sekolah kita bisa menyaksikan adanya kasus-kasus perundungan, dari perundungan yang ya sederhana, saling mengejek sampai terjadi perkelahian. Dan juga bisa kita menyaksikan juga melalui berita-berita yang kita lihat bagaimana tawuran-tawuran antar pelajar, antar sekolah, bahkan juga mahasiswa, antar perguruan tinggi. Itu pernah juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu membawa korban, bukan hanya kerusakan-kerusakan fisik, luka-luka, bahkan sampai ada korban-korban yang meninggal dunia. Nah, ini semua berkaitan dengan sebenarnya kemampuan untuk menghadapi konflik. Konflik itu sebenarnya sesuatu yang natural, yang sesuatu yang alami, yang terjadi pada kehidupan manusia. Tapi banyak orang ketika menghadapi konflik tidak mampu menyelesaikan konflik itu secara konstruktif, melainkan secara destruktif, melainkan secara destruktif yang merusak bagi mereka sendiri maupun bagi pihak lain. Nah, disinilah munculnya mengapa perlu ada pendidikan resolusi konflik ini. Pendidikan resolusi konflik ini yang diberikan di sekolah atau di perguruan tinggi dapat membina siswa atau mahasiswa, bahkan nanti ketika mereka menjadi warga masyarakat, diharapkan mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif, secara baik, secara demokratis. Dan pada akhirnya, kalau semua orang bisa menyelesaikan konflik seperti itu, maka misalnya di sekolah akan tercipta sekolah atau kampus yang kondusif untuk suasana belajar. Kalau di masyarakat itu akan membantu kehidupan masyarakat yang damai. Nah, berkaitan dengan resolusi konflik yang ada di sekolah, ini ada beberapa dasar pemikirannya. Mengapa itu perlu? Pertama, karena konflik atau kekerasan terjadi di sekolah atau di kampus, di perguruan tinggi, dan sekarang kecenderungannya meningkat gitu, ya. Kemudian para pelajar atau mahasiswa ini kalau sudah berkonflik cenderung menggunakan kekerasan, ya. Mereka tidak mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif. Kemudian kalau ada misalnya kekerasan antar pelajar atau konflik antar pelajar atau mahasiswa, maka yang menyelesaikannya adalah pihak-pihak yang memiliki otoritas seperti guru, kepala sekolah, bahkan juga kepolisian. Nah, kemudian yang harus kita pahami juga bahwa sebenarnya sekolah atau kampus itu punya tanggung jawab moral untuk menyediakan sebuah program pendidikan yang bisa mencegah dan bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di sekolah atau di perguruan tinggi, ya. Nah, dikenal di berbagai negara ada gagasan yang namanya pendidikan resolusi konflik atau conflict resolution education. Di beberapa negara yang lain ada yang dikenal dengan peace education, pendidikan perdamaian. Ini mirip, ya. Nah, program pendidikan resolusi konflik ini
merupakan program yang mendidik para siswa untuk memahami konflik dengan lebih baik, mampu mengendalikan emosi, dan mempunyai keterampilan untuk memecahkan masalah konflik secara konstruktif. Nah, jadi ini program yang memang didesain oleh sekolah atau oleh perguruan tinggi sendiri. Ada beberapa yang harus diperhatikan kalau kita ingin menerapkan pendidikan resolusi konflik di sekolah atau di kampus. Kita kenal dengan ada beberapa asumsi dasarnya. Yang pertama, perlu ada persepsi yang positif terhadap konflik. Maksudnya adalah jangan selalu memandang konflik itu dari sisi negatifnya. Untuk bisa mau menyelesaikan konflik, maka baik pihak sekolah maupun terutama pihak pelajar atau mahasiswanya harus punya persepsi yang positif terhadap konflik. Yang kedua adalah penghargaan terhadap perbedaan. Jadi intinya bagaimana menghargai orang itu berbeda dengan berbagai perbedaan, apakah dari segi fisik, etnis, rasial, ya, ras misalnya, budaya, agama, dan sebagainya. Itu dihargai, diberikan penghargaan, penghormatan, toleransi terhadap perbedaan itu. Dengan seperti itu maka bisa dimungkinkan terjadinya pendidikan resolusi konflik yang baik. Kemudian kalau kita mau menerapkan pendidikan resolusi konflik, maka programnya harus dalam konteks kerjasama. Ada misalnya melalui pendekatan pembelajarannya cooperative learning, kerjasama antara pelatih, pembina, pendidik dengan para siswa atau mahasiswanya dalam suasana kerjasama, bukan suasana konflik atau persaingan. Kemudian juga bahwa inti dari program pendidikan resolusi konflik adalah problem solving, problem solving atau pemecahan masalah. Ini artinya bahwa memang para siswa atau mahasiswa yang mengikuti pendidikan resolusi konflik itu harus dilatih benar bagaimana mampu memecahkan masalah. Dan yang berikutnya, asumsi dasar berikutnya bahwa pendidikan resolusi konflik itu dapat menjadi sebuah program prevensi, pencegahan, ataupun menjadi program intervensi untuk mengatasi masalahnya sendiri, masalah konflik itu, kalau konflik sudah terjadi. Nah, dalam program pendidikan resolusi konflik ini ada beberapa kemampuan dasar yang perlu diberikan kepada para peserta, para siswa atau mahasiswa. Misalnya diantaranya adalah kemampuan orientasi, bagaimana orientasi untuk bisa memahami konflik itu sendiri, bagaimana mereka punya sikap yang baik terhadap penyelesaian konflik. Berikutnya adalah kemampuan persepsi, ya, kemampuan persepsi, kemampuan memahami konflik. Kemampuan emosi, bagaimana dilatih untuk bisa mengendalikan emosi, misalkan mengendalikan rasa marah. Juga kemampuan bagaimana mengendalikan rasa marah orang lain, ya. Kemudian ada kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi ini bagaimana diajari berkomunikasi dengan cara yang baik sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Bagaimana kalau ada orang lain mengajak berbicara misalkan dengan nada yang keras, siswa juga dilatih bagaimana justru tidak melayani kekerasan seperti itu, tapi dengan bahasa yang baik sehingga bisa terjadi komunikasi yang baik juga. Kemudian kemampuan yang lain adalah kemampuan berpikir kreatif dan berpikir kritis. Berpikir kreatif itu penting karena dalam penyelesaian konflik harus dicari alternatif, berbagai alternatif untuk bisa memecahkan masalah itu. Berpikir kritis karena juga misalnya siswa harus diajari untuk bagaimana menganalisis apa contohnya misalkan sebab-sebab terjadinya sebuah konflik, ya. Dan berpikir kritis bagaimana nanti
akibat-akibat dari konflik itu dan diikuti dengan berpikir kreatif mencari solusinya. Ya. Nah, dari berbagai hal tadi kita bisa simpulkan bahwa kompetensi yang perlu dibina melalui pendidikan resolusi konflik itu mencakup kompetensi pengetahuan tentang resolusi konfliknya, knowledge-nya. Kemudian kompetensi berkaitan dengan sikap, value, attitude gitu ya, dan values. Kemudian keterampilan resolusi konfliknya, bagaimana menerapkan keterampilan atau skill untuk bisa menyelesaikan konflik itu. Nah, misalnya yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan tentang resolusi konflik, siswa bisa diajari tentang bagaimana memahami hakikat konflik. Konflik itu apa? Bagaimana orang mempersepsi konflik? Sumber atau akar konflik itu seperti apa saja, ya. Kemudian juga difahami tentang bagaimana konflik itu biasanya terjadi eskalasi, memanas gitu. Dan bagaimana orang berbeda-beda dalam merespon terhadap konflik, ya. Juga diajari tentang pengetahuan bagaimana mengatasi rasa marah, bagaimana strategi penyelesaian konflik. Misalnya apakah strateginya yang kita inginkan win-win solution misalnya, ya. Strateginya apakah melalui negosiasi, melalui mediasi, atau melalui arbitrasi. Nah, itu juga perlu diketahui. Kemudian berbagai sikap perlu kita tanamkan melalui pendidikan resolusi konflik. Sebagai contoh misalnya, sikap yang memandang konflik itu bukan hanya sebagai sesuatu yang negatif, tetapi juga punya sisi positif. Sikap bahwa perasaan atau emosi seseorang itu bisa dibaca, ya. Kemudian ada bagaimana harus muncul keyakinan bahwa kita mampu untuk menyelesaikan konflik sendiri tanpa selalu harus dibantu orang lain, ya. Keyakinan bahwa siswa sendiri mampu mempelajari strategi untuk menyelesaikan konflik. Itu diantara berbagai contoh sikap-sikap yang perlu ditanamkan melalui pendidikan resolusi konflik. Kemudian ada juga berbagai keterampilan resolusi konfliknya yang harus dilatihkan kepada siswa atau mahasiswa melalui pendidikan resolusi konflik ini. Dari mulai misalnya bagaimana diajarkan keterampilan mendengarkan secara aktif, active listening, ya. Keterampilan menangani peningkatan konflik. Keterampilan membaca dan memahami perasaan dan rasa marah. Keterampilan memahami sudut pandang dan perspektif orang lain. Point of view atau perspective taking, ya. Keterampilan pemecahan masalah yang sama-sama menguntungkan, win-win problem solving. Keterampilan bernegosiasi dan mediasi. Nah, itu berbagai keterampilan yang bisa kita berikan melalui pendidikan resolusi konflik. Peserta webinar yang saya hormati, bagaimana kita bisa menerapkan pendidikan resolusi konflik itu di sekolah atau di masyarakat? Nah, kita bisa mengambil berbagai model pendidikan resolusi konflik. Misalnya yang kita kenal ada model pendekatan kader, atau ini bentuknya seperti program mediasi sejawat, ya, atau peer mediation. Ini semacam pelatihan resolusi konflik, pelatihan menjadi mediator yang dilatihkan kepada beberapa siswa. Jadi misalkan pimpinan organisasi mahasiswa atau pimpinan organisasi siswa di sekolah itu diambil beberapa pimpinan dari kelas, setiap kelas, lalu diberi pelatihan semacam kegiatan ekstrakurikuler untuk melakukan pendidikan resolusi konflik itu, untuk menjadi mediator. Ada lagi model yang ini lebih punya kekuatan yang lebih bagus, pendekatan menyeluruh, komprehensif, bukan hanya pelatihan tadi. Menyeluruh ini misalnya itu masuk dalam kebijakan sekolah tentang pendidikan resolusi konflik, masuk di dalam kurikulum,
ya, dalam proses pembelajaran di kelas, masuk di kegiatan ekstrakurikuler, masuk dalam berbagai aktivitas yang ada di sekolah. Semuanya ini yang disebut dengan pendekatan komprehensif. Pada pendidikan resolusi konflik ini berarti harus ada kebersamaan antara semua warga yang ada di sivitas akademika yang ada di sekolah maupun di perguruan tinggi itu. Ada pendekatan lain yang digunakan, misalnya proses kurikulum. Ini berarti hanya masuk di pembelajaran, terjadi dalam proses belajar di kelas. Jadi misalnya program-program pendidikan resolusi konfliknya diintegrasikan ke dalam mata pelajaran tertentu yang relevan. Misalnya pada pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila gitu ya. Atau mungkin pendidikan agama, masuk itu beberapa materinya di dalam pembelajaran yang berlangsung di kelas. Atau ada program yang dikenal dengan peaceable classroom, kelas yang damai, yang memang itu dirancang, diterapkan oleh guru di kelas, bagaimana ada pelatihan yang terjadi di kelas sampai menciptakan kelas yang damai. Yang lebih luas lagi, peaceable class school ya, sekolahnya. Jadi dari beberapa kelas-kelas yang damai ini lalu secara menyeluruh kelas sekolahnya, sekolah yang disebut dengan sekolah yang damai. Ini mirip dengan pendekatan menyeluruh tadi yang bisa yang bisa diterapkan di sekolah secara keseluruhan. Nah, pendidikan resolusi konflik itu kalau kita lihat di kurikulum atau dalam kebijakan pemerintah, kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memang belum ada yang secara khusus mewajibkan itu. Tetapi gagasan yang baik ini bisa diterapkan atas inisiatif guru, atas inisiatif kepala sekolah, atau atas inisiatif pimpinan pengelola pendidikan di setiap daerah. Karena dalam pandangan saya, ini program yang sangat baik yang bisa membantu untuk menciptakan, untuk membina para siswa, mahasiswa, dan suatu ketika mereka menjadi warga masyarakat yang mampu menyelesaikan berbagai konflik secara konstruktif, sehingga bisa menciptakan masyarakat yang damai di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.